Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ilham Gerifo. Saya berasal dari Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum dengan NPM B1A018117. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kegunaan atau manfaat perbandingan hukum. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke penjelasannya. Dalam mempelajari perbandingan hukum, ada kecenderungan untuk menjurus mempelajari sistem hukum asing. Dan menurut Prof. Sudarto, ada dua manfaat mempelajari sistem hukum asing, yaitu yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Yang bersifat umum itu yang pertama, memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah dan memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri, dan membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri. Dan yang bersifat khusus yaitu sehubungan dengan dianutnya asas nasional aktif, bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. Jadi misalnya seorang wanita Indonesia melakukan aborsi di Singapura, yang di sana tidak diancam pidana, melakukan aborsi tidak diancam pidana, sedangkan maka apabila wanita tersebut pulang ke Indonesia, maka ia tidak dapat dipidana. Selanjutnya, menurut Rene David dan Brierle, yang pertama, berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis. Yang kedua, penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri. Dan selanjutnya, membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa lain, dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan atau suasana yang baik bagi perkembangan hubungan-hubungan internasional. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Surjano Sukamto, yang pertama, memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian-pengertian dasarnya. Kemudian, pengetahuan tentang persamaan tersebut akan mempermudah mengadakan keseragaman hukum, kepastian hukum, dan kesederhanaan hukum. Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan atau pedoman yang lebih mantap bahwa hal-hal tertentu, keanekaragaman hukum merupakan kenyataan dan hal yang harus diterapkan. Selanjutnya, perbandingan hukum akan dapat memberi bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum, apakah yang perlu dikembangkan atau hukum tersebut perlu dihapuskan atau dikurangi secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti di Indonesia. Kemudian, perbandingan hukum dapat memberikan bahan-bahan untuk pengembangan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang di mana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit diwujudkan. Dengan pengembangan perbandingan hukum, maka yang menjadi tujuan akhir bukan lagi menemukan persamaan dan atau perbedaan, akan tetapi justru pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat. Kemudian mengetahui motif-motif pidana, ekonomi, sosial,
dan psikologis yang menjadi latar belakang dari perundang-undangan, jurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat, dan doktrin yang berlaku di suatu negara. Dan kemudian perbandingan hukum tidak terikat pada kelakuan dogma. Kemudian penting untuk melaksanakan pembaruan hukum dengan melihat hukum-hukum di negara lain, dan kita bandingkan apakah ada yang perlu ditambahkan atau dikurangkan. Dan kemudian di bidang penelitian penting untuk lebih mempertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum. Di bidang pendidikan hukum memperluas kemampuan untuk memahami sistem-sistem hukum yang ada serta penegakannya yang tepat dan adil. Selanjutnya, menurut Tahir Tungadi, yang pertama berguna untuk unifikasi dan kodifikasi nasional, regional, dan internasional. Berguna untuk harmonisasi hukum, misalnya adanya pedoman dari PBB dapat mewujudkan harmonisasi perundang-undangan dari berbagai negara mengenai suatu masalah. Kemudian untuk pembaruan hukum, yaitu perbandingan hukum, memperdalam pengetahuan tentang nasional dan dapat secara objektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional tersebut. Kemudian untuk menentukan asas-asas umum dari hukum, terutama bagi para hakim dari pengadilan-pengadilan internasional, penting untuk menentukan the general principle of law yang merupakan sumber penting dari hukum publik internasional. Dan selanjutnya, sebagai ilmu pembantu bagi hukum perdata internasional, misalnya ada hal ketentuan tentang hukum perdata internasional suatu negara menunjukkan kepada hukum asing yang harus diberlakukan dalam suatu kasus, dan kemudian diperlukan dalam program pendidikan bagi penasihat-penasihat hukum pada lembaga-lembaga perdagangan internasional dan kedutaan-kedutaan, misal untuk dapat melaksanakan traktat-traktat internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kesimpulan pada video kali ini yaitu kegunaan umum perbandingan hukum, yaitu memberikan pemahaman tentang sistem hukum asing untuk memperluas wawasan hukum, memperdalam pengertian terhadap peranata masyarakat dan kebudayaan hukum sendiri, dan menanamkan sikap kritis terhadap sistem hukum nasional. Adapun manfaat khusus yaitu memahami dan membandingkan hukum lintas negara, terutama dalam penerapan asas nasional aktif. Kemudian membantu dalam harmonisasi hukum antar negara melalui unifikasi dan kodifikasi. Kemudian menurut para ahli, yang pertama Profesor Sujono Sukanto menyoroti pentingnya persamaan untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum, kemudian menekankan pentingnya memahami perbedaan hukum sebagai panduan masyarakat majemuk. Kemudian perbandingan hukum menyediakan dasar untuk inovasi dan pembaruan hukum. Dan kemudian menurut David dan Brearley, penting dalam penelitian historis dan filosofis serta menciptakan hubungan internasional yang lebih baik. Kemudian menurut Tahir Tungadi, membantu harmonisasi hukum global, pembaruan hukum nasional, dan pengembangan asas-asas hukum. Dan kemudian penerapannya yaitu dalam bidang pendidikan, meningkatkan pemahaman sistem hukum internasional. Kemudian dalam penelitian, menajamkan arah penelitian hukum.
Kemudian dalam prakteknya berguna bagi lembaga perdagangan internasional, kedutaan, dan peradilan internasional. Adapun tujuan akhir memecahkan masalah hukum dengan adil dan tepat, kemudian mengetahui latar belakang politis, ekonomi, sosial, dan psikologis dari hukum berbagai negara. Mungkin itu saja penjelasan saya dalam video ini. Penjelasan saya barusan bersumber dari buku yang berjudul Perbandingan Hukum Pidana karangan Profesor Dr. Bardenawawi Arif. Apabila ada informasi yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.